Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Bagaimana kabarnya? Haleluya. Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Bisa? Bagaimana kabarnya? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Percaya itu yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Amin. Pagi hari ini kita mau datang dari Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kembali kami mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan. Sampai saat ini Tuhan kami masih ada, itu semua karena kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa penyertaan Tuhan selalu ada di dalam setiap musim kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan kami datang, kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Kami mau menyenangkan hatimu Tuhan melalui pujian dan penyembahan kami. Ini setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah melayakkan setiap kami. Kami siap memuji memuliakan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu yang luar biasa. Kasih
Tuhan. Bersama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Tuhan Yesus kita baik, amin. Lambaikan tangan kita katakan, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Bersyukurlah karena kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya, puji Tuhan.
hidup. Amin. Tidak ada yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Sebab itu katakan, Tuhan Yesus adalah jalan kebenaran. Tepuk pundak kanan kiri temannya. Katakan Tuhan adalah. Amin. Haleluya. Kita mau menari bagi Tuhan. Karena Dia sudah menyelamatkan setiap kita. Amin.
Dia berikan kepada kami. Kami percaya mujizat Tuhan ada, mujizat Tuhan nyata, dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Kami percaya Tuhan bahwa setiap firman Tuhan yang Tuhan katakan itu yang terjadi dalam setiap kehidupan kami. Kami pegang janji Tuhan, kami pegang firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang luar biasa. Banyak hal yang kita lalui, baik itu besar, kecil, mudah, sulit. Tapi baiklah kita melakukan semuanya itu bersama dengan Tuhan. Karena tanpa Tuhan, hal sekecil pun tidak akan pernah terjadi. Percaya bahwa mujizat, pertolongan dari Tuhan akan datang tepat pada waktunya. Kami tidak mau mengandalkan kekuatan kami Tuhan, karena kekuatan kami hanya ada padamu. Dan kami tetap percaya bahwa Engkau Tuhan yang tetap sama, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Mujizat firman-Mu Kau nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami membawa segala apa yang ada dalam setiap kehidupan kami. Kami mau nyatakan Tuhan, kami mau berserah. Kami mau taruh semuanya dalam tangan Tuhan. Karena kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya, haleluya, haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya
tetapi kami mau menetapkan hati, mempercayakan hidup kami kepada Tuhan. Setiap firman yang kami baca, yang kami dengar, kami mau percaya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah secara khusus setiap kami yang hadir. Haleluya. Kami yang haus dan lapar akan firman Tuhan, akan kebenaran Tuhan. Tuhan akan terbit seperti sinar matahari fajar pada pagi hari. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Janji Tuhan ya dan amin. Kuasa firman Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih. Semua jemaat mengalami kuasa firman Tuhan. Kami sambut dengan sukacita firman-Mu di sesi kedua ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Shalom. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Tuhan baik, amin. Dari kekal sampai selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kita buka Alkitab kita 2 Korintus 12 ayat 7. 2 Korintus 12 ayat 7. Ada yang berkata, itu katanya Pak Pendeta. Bukan untuk saya. Perhatikan baik-baik. Apa kata firman Tuhan siang ini? Baca sama-sama, 2, 3. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu untuk menggocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Wow. Ternyata masih ada dari dulu dan bisa sampai sekarang ada orang-orang yang diizinkan Tuhan. Sabar ya nak, tak izinkan ya nak. Orang mengganggu, orang menggocoh, bahkan iblis mengganggu, iblis menggocoh, membuat kita sakit, membuat kita menderita. Dan membuat kita sulit menyanyikan lagu ini. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, Tuhan baik, Tuhan maha kuasa, Tuhan maha besar. Sulit menyanyikan lagu ini, mudah menyanyikan lagu ini kalau kita mengalami pertolongan Tuhan yang dahsyat, ajaib, mengalami mujizat. Baru kita mudah menyanyikan lagu ini. Kalau kita yang masih sakit, kalau kita yang mengalami banyak masalah, kita yang di PHK belum dapat pekerjaan, kita yang ekonomi lemah, kesulitan tempat tinggal, kesulitan makan dan lain sebagainya. Sabar ya jemaat Tuhan, terus percaya dia Bapak yang baik untuk anak-anaknya, Bapak yang memelihara anak-anaknya. Bunga di padang Tuhan hiasi, burung di udara Tuhan pelihara. Terlebih kita anak-anak Tuhan, katakan amin. Katakan kanan kiri, anak Tuhan. Mas, Mbak, Bu, Pak, anak Tuhan. Gini-gini anak Tuhan, jangan main-main, jangan menghina, jangan menghina ya. Gini-gini anak Tuhan yang punya kuasa surga dan bumi, raja segala raja. Bahkan kita ingat perkataan Yesus Kristus, Allah yang jadi manusia, mengalami penderitaan yang amat sangat. Ketika di Taman Getsemani berdoa, jangan bingung ya, Allah kok berdoa, Tuhan kok berdoa, jangan bingung ya. Ayat-ayat yang ada di Injil, kata-kata yang di kitab-kitab Injil, ada yang menjelaskan bahwa Yesus Allah dan ada yang menjelaskan Yesus adalah manusia. Yesus berdoa di Taman Getsemani, peluhnya seperti tetesan darah
membuktikan dia sungguh-sungguh manusia sejati. Dia pernah menderita yang amat sangat. Jemaat yang sedang menderita, jangan khawatir, jangan takut. Dia yang kita percayai, dia sanggup memberikan kita kekuatan. Dia yang mengalami pencobaan yang berat, dia kuat. Kita yang mengalami cobaan juga kita harus kuat. Sorak-sorai itu Tuhan. Ujian iman kita. Kadang-kadang panasnya bukan ratusan lagi, ribuan. Berarti saudara emas yang mau dimurnikan. Latihan ujian saudara berat. Berarti saudara bukan sembarangan. Saudara prajurit bukan ecek-ecek. Saudara prajurit spesial. Prajurit khusus. Katakan kanan kiri, prajurit khusus. Apa perkataan Yesus pada waktu di Taman Getsemani? Bapa, kalau boleh penderitaan ini lalu daripadaku. Sampai 2 kali. Kalau boleh, bukan kehendakku, kehendakmu yang jadi. Wow. Bisa lari dari masalah, tapi memilih tidak lari dari masalah. Mengatasi masalah. Menjalani masalah. Menanggung masalah. Paulus ini, Pak, Bu, Rasul besar Paulus berkata, supaya aku jangan meninggikan diri. Oh, ada maksud juga. Tuhan izinkan penderitaan, masalah, sakit, gangguan dari iblis, gangguan dari orang lain. Tuhan izinkan terjadi. Semua terjadi seizin Tuhan, anak-anak Tuhan. Jangan bingung, semua seizin Tuhan. Ini tujuannya. Supaya jangan sombong. Katakan kanan kiri, jangan sombong. Iya, Tuhan senang dengan orang-orang yang rendah hati. Tuhan benci dengan orang yang sombong. Ada tujuannya supaya tidak sombong. Orang-orang yang mau dipersiapkan Tuhan dipakai Tuhan luar biasa, dipersiapkan, jangan sombong. Atau yang sedang dipakai Tuhan luar biasa, jangan sombong. Ada duri dalam daging. Pernah dengar seorang penginjil yang masuk di daerah sangat terpencil, masih perang suku, masih makan daging mentah. Bersama istri dan 2 anaknya masuk, menyerahkan diri sepenuhnya. Tidak seperti sebagian pendeta-pendeta yang maunya di kota, ya, yang maunya hidup mewah, yang maunya naik mobil, yang maunya pelayanan kalau amplopnya tebel, kalau amplopnya tipis, enggak mau, pilih-pilih pelayanan. Ini ke desa pelosok, menyerahkan diri. Mau cari apa? Jiwa-jiwa, sama-sama katakan jiwa-jiwa. Prajurit-prajurit Kristus harus menyelamatkan jiwa-jiwa. Menolong jiwa-jiwa, menghibur jiwa-jiwa, mendoakan jiwa-jiwa, menguatkan jiwa-jiwa, membangun jiwa-jiwa, bukan malah mematikan, bukan malah melemahkan. Jemaat prajurit Kristus bangkit, bertobat. Oh, puji Tuhan, pasti Tuhan menyertai, Tuhan menolong, Tuhan menyertai pelayananku berhasil, banyak jiwa-jiwa bertobat. Amin. Ternyata tidak, masih jauh, tidak semudah itu. Sakit malaria, di pedalaman sakit malaria, nyamuknya bukan seperti di Sepanjang, bukan seperti di Sidoarjo, bukan seperti di Surabaya, nyamuk di pedalaman. Nyamuknya besar-besar. Ngreges sih. Demam tinggi. Linu semua.
bawa ke kota, rumah sakit. Sembuh. Balik lagi ke pedalaman. Nggak kapok, sama-sama katakan nggak kapok. Bulan depan sakit lagi malaria. Dibawa lagi ke kota. Sembuh. Wis gak pelayanan wis. Ternyata Tuhan tidak menyertai. Gitu? Enggak, balik lagi pedalaman. Bulan depan sakit lagi malaria. Bawa lagi ke kota, rumah sakit. Sembuh. Kapok? Kapok? Kalau kita? Kalau saya iya kapok. Jemaat 3 tahun tiap bulan sakit malaria. Bukan 3 kali loh ya. Bukan 7 kali loh ya. Tiap bulan 12 kali 3 berapa? 36 kali sakit malaria. Tuhan katanya kau penyembuh segala sakit penyakit. Tapi kok gak sembuh. Sakit malaria. Badan kurus, kerempeng. Tapi karena mengalami itu, tidak kapok melayani Tuhan, tidak kapok melayani jiwa-jiwa, tidak kapok hidup bersama orang-orang di pedalaman. Justru jiwa-jiwa di sana berpikir, ini manusia apa ini, Pak Im? Manusia apa ini? Tidak dapat apa-apa, dapat sakit malaria, tidak kapok hidup bersama kami, kata mereka orang-orang pedalaman. Kok masih bersama kami meskipun sakit terus 36 kali kena malaria. Wah, ini berarti orang ini sungguh-sungguh mencintai kami. Ayo kita dengarkan dia mau bicara apa sama kita. Wow, kalau nggak salah 90% penduduk pedalaman sana terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat loh. Jemaat, murid-murid Tuhan Yesus, jangan anggap penderitaan kita ini akan menghancurkan peruntukan kita. Kalau kita bersama Tuhan, penderitaan justru akan semakin membuat kita naik tinggi. Katakan amin. Penderitaan membuat kita semakin mengalami kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Duri dalam daging. Ganggu ya. Katakan sama-sama mengganggu. Enggak apa-apa ganggu. Asalkan tujuannya benar. Supaya enggak sombong. Supaya enggak petentang-petenteng. Supaya enggak malang kerik. Ya. Ayat 8. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan. Bisa berarti bukan letter 3 kali betul-betul 1, 2, 3 enggak. Ini berarti berkali-kali. Tuhan tolong, kalau boleh sembuh. Kalau boleh ngalami mujizat, ngalami pertolongan Tuhan, buka jalan, Tuhan memulihkan, gitu loh Tuhan. Nanti aku saksi, Tuhan baik, Tuhan menyembuhkan aku, loh kan gitu ya. Tapi tidak ada jawaban yang sesuai dengan permintaan. Tetap sakit, tetap mengalami gocohan iblis. Wow. Ditolong Tuhan, percaya Tuhan, ditolong Tuhan, percaya Tuhan. Ya biasa ya. Tapi tetap percaya meskipun sepertinya enggak ditolong Tuhan. Wow. Katakan sama-sama wow. Itu Kristen apa itu? Jarang gitu ya. Itu spesial gitu ya. Tahan banting gitu. Iblis sampai geleng-geleng kepala. Iki disiram gak teles, diopong gak gosong. Iki diapakno bingung. Iblis bingung. Sama-sama katakan iblis bingung. Katakan kanan kiri, kita buat iblis bingung. Belum ada lagunya itu ya. Yang ada kita buat iblis gemetar ya. Dikasih kaya raya ndak sombong.
dikasih melarat, tidak menghujat Tuhan. Wow. Ini betul-betul penyembah Tuhan, penyembah sejati, penyembah Tuhan yang sejati. Bukan penyembah mujizat, bukan penyembah berkat Tuhan, tapi sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Ayat 9. Tetapi apa? Jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasamu menjadi sempurna. Terus, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Oh, supaya mengandalkan kasih karunia Tuhan ya, supaya mengandalkan kekuatan Tuhan ya. Ternyata kelemahan, jemaat perhatikan, ternyata kelemahan bisa mencegah kesombongan. Ternyata kelemahan bisa membuat kita bergantung kepada kasih karunia Tuhan. Haleluya. Nah, ada yang sama tadi, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Sama-sama katakan amin. Katakan aku diangkat. Katakan aku dipulihkan. Katakan masih ada mujizat. Katakan setiap hari. Amin. Kalau tidak terjadi, piye? Ya apa? Mulai minggat ae. Pulangkan saja aku pada ibuku. Kecewa, porek, ngambul. Wes gak tuan-tuan, wes gak pelayan-pelayanan, wes gak gereja-gerejaan wes. Nang omahe wis, mlaku-mlaku ae wis, nang trawas, nang batu, nang mall. Pusing aku, stres aku. Manusia mengecewakan, Tuhan mengecewakan. Betul? Saya takutnya ada yang ngatur. Betul. Nanti saya dimarahin nanti. Pak Pendeta, jebak. Kita tahu bukan, Ayub juga mengalami penderitaan. Saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Tapi habis semuanya dalam sekejap. Kok 10 anak mati? 1 anak mati aja kita bisa stres. Wah. Kok 10? Betul atau betul? Bukan cuma anak. Harta benda semua habis. Des. Bukan cuma itu. Sakit dari kepala sampai kaki. Bukan cuma melarat-rat. Bukan cuma gelandangan. Jadi gelandangan. Bukan. Sudah wis habis semua. Tidak ada yang bisa diharapkan. Putus pengharapan. Maaf Pak, Bu. Kalau saya jadi Ayub, pantas bunuh diri. Tapi tidak. Ini kekuatan apa ini? Kok seperti Ayub? Putus cinta aja. Dulu saya waktu muda, waktu putus cinta ditolak. Saya aja mau menyemplungkan diri di bak mandi. Mau mati tapi takut mati. Kok Ayub? Sudah, jangan sok-sokan rohani. Kita ini rapuh, lemah kita ini.
Cuma gayanya tok ae waktu mimpin pujian, maaf bukan Bu Ita. Gayanya tok ae khotbah, dasian, jas-jasan, ganteng, ayu, gagah yo. Kayak malaikat wis. Turun mimbar, bisa lemah loh. Ingat Alkitab berkata, jujur loh Alkitab ya, Nabi Elia habis mengalahkan 300 nabi Baal loh. 450 udah diganti ya. 450. Enggak berapa lama, Tuhan mati aku Tuhan, dikejar-kejar ini apa? Nyonya ini, sebel ini. Matius 5 ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Tidak setuju? Coret aja ini. Robek aja kita pilih. Masihkah jemaat pilih-pilih ayat? Masihkah jemaat pilih-pilih ayat mas, ayat-ayat favorit? Yang gak sesuai dengan pikiran hati kita, kemauan kita. Wes coret. Habis wes lama-lama. Ini yang membuat orang umum, orang selain murid Yesus heran. Menderita kok masih tersenyum, menderita kok masih mengasihi. Menderita kok masih ada damai sejahtera sukacita. Sopo? Dukunmu itu sopo? Sebagian orang berkata, orang Kristen ku gila. Kadang tepuk tangan, kadang nangis, kadang guyu. Nangis karena terharu kasih Tuhan, mengasihi kita orang berdosa, menerima kita apa adanya. Senang karena kita dibebaskan dari ikatan kuasa kegelapan, dari dosa. Bebas dari maut, kematian kekal. Begitu, katakan amin. Adakah yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Aniaya, penderitaan, kelaparan, ketelanjangan. Terima mujizat, disembuhkan, buta melihat, tuli mendengar, lumpuh berjalan, diberkati Tuhan kaya raya, kita melayani Tuhan setia, biasa. Tapi menderita tetap melayani Tuhan, tetap mengasihi, tetap setia, itu luar biasa. Di satu sisi Tuhan tahu kita membutuhkan mujizat, pertolongan, kesembuhan, pemulihan. Tuhan tahu. Tapi di sisi lain Tuhan ingin menjelaskan kepada kita anak-anak Tuhan bahwa mujizat bukan segala-galanya. Mau bukti sejarah gereja? Mau bukti apa yang dialami oleh umat Tuhan zaman dulu ribuan tahun? Yang sudah melihat, sudah mengalami mujizat. Ingat 10 tulah, air jadi darah. Ada lalat, nyamuk, lalat pikat, penyakit sampar, bara, hujan es, belalang, gelap gulita, kematian anak sulung. Apakah itu tidak membuktikan bahwa Tuhan yang maha kuasa, alam semesta dan ciptaannya semua di tangan Tuhan. Mau ada, mau tidak ada, mau keluar, mau masuk, mau sembunyi, mau keluar, semua ada dalam kedaulatan Tuhan. Laut terbelah jadi dua. Tuhan turunkan mana? Tuhan turunkan burung puyuh. Berarti belum ngantuk. Air keluar dari batu di padang gurun. Sepatu, kasut tidak rusak 40 tahun di padang gurun.
Apakah tidak membuktikan itu kuasa Tuhan, mujizat Tuhan? Tapi pertanyaannya, apakah mujizat-mujizat kemahakuasaan itu tetap bisa membuat bangsa Israel tetap percaya Tuhan? Ingat lupa. Ditolong. Apa? Puji Tuhan, semangat. Enggak ditolong, bersungut-sungut, ngomel. Wes kalau Tuhan patung aja tak sembahi. Betapa mudahnya, betapa cepatnya berubah. Kita lihat 2 Korintus 11. Jemaat, jangan besar-besarkan masalah kita ya. Jangan besar-besarkan masalah kita. Tuhan kita maha besar. Jemaat, iya, aku tahu. Kita semua tahu masalah kita besar banyak itu membuat kita nangis, terpuruk. Iya, tahu, seluruh dunia tahu. Tapi ingat, ada udang di balik rempeyek ya atau batu terserah wis. Ibu-ibu rempeyek, bapak-bapak ada udang di balik batu. Ada kemuliaan di balik penderitaan. Ada mahkota di balik salib. Dua Korintus 11 ayat 24. 2 Korintus 11 ayat 24. 5 kali aku disesah. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir. Terus apa sama-sama? Dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang banyak. Bahaya secara palsu. Terus aku banyak lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar, dahaga. Kerap kali aku puasa, kedinginan dan tanpa pakai, dan seterusnya. Sebagian nggak senang dibanding-bandingkan ya. Kalau saya ngomong di bawah mimbar gitu, Bapak jangan banding-bandingkan saya dengan Paulus, kekuatan orang lain-lain. Bapak kok kurang simpatik, kurang empati sama saya. Dengarkan saja. Iya. Ya, maafkan ya pendeta saudara ini ya. Terlalu banyak menasihati, terlalu banyak mengkhotbahi, kurang mendengar. Kadang anak-anak atau seringkali jemaat hanya butuh didengar. Istri-istri butuh didengar, suami-suami belajar mendengar ya. Istri sangat butuh didengarkan. Survei membuktikan kalau bapak-bapak, suami-suami mendengarkan istri sudah bisa mendapatkan jalan keluar sendiri tanpa dinasihati. Cukup didengarkan. Bapak-bapak mau mendengarkan? Di bapak-bapak kau Bu, bapak-bapak kalau diem itu berarti mau ya. Iso aja. Kenapa telinga 2, mulut cuma 1? Karena harus lebih banyak mendengar daripada berkata-kata ya. Wes tau, nurut toh. Ya, haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan mujizatnya disediakan
dan dipulih. Maksud Alkitab menuliskan apa yang dialami oleh Rasul Paulus adalah ya paling tidak supaya kita yang hidup zaman sekarang jangan terlalu lebay, jangan terlalu mengasihani diri sendiri. Sepertinya kita adalah yang paling menderita di dunia ini, padahal tidak. Kalau Tuhan izinkan kita alami ini, pasti ada jalan keluar, pasti Tuhan berikan kekuatan, katakan amin. Haleluya. Yuk saya undang para pelayan Perjamuan Kudus maju ke depan. Kita memperingati pengorbanan Tuhan Yesus, kasih Tuhan Yesus Kristus kepada kita orang-orang berdosa. Dia mati sampai di atas kayu salib untuk menebus hidup saudara dan saya. Kiranya kita diingatkan, selain duri dalam daging yang dialami oleh Paulus, di akhir khotbah ini kita diingatkan bahwa duri, mahkota duri yang dikenakan Yesus, yang ditaruh di kepala Yesus demi kita, tertancap di kepalanya, akan membuat semua duri yang kita alami terasa ringan. Ia yang sudah menderita, ia dicobai, dia pasti juga sanggup menolong kita yang dicobai. Dia yang sudah menderita sanggup menolong kita yang sedang menderita. Terima kasih Tuhan, kami aminkan firman-Mu. Kami aminkan firman-Mu. Kami mau terus belajar banyak, mengucap syukur dalam segala hal. Dan berkata, Tuhan Kau baik. Kami bawa korban syukur kami ke hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami mau terima Perjamuan Kudus. Kami terima dengan kasih kami kepada Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Para pelayan Perjamuan Kudus akan melayani kita semua. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Jemaat sabar ya. Berapa waktu ini kita ibadah di aula ini karena gedung gereja kita sedang diperbaiki. Ada yang kesumuan ya, kipas-kipas. AC-nya kurang banyak. Paulus di penjara lebih sumuk lagi, pengap, lembab, ya, gelap. Ya. Haleluya. Kalau kita nggak ada uang untuk beli AC, ya sudah syukuri aja ya. Tuhan terima kasih saya bisa keringetan. Bisa keringetan itu sehat loh ya. Ya, ada orang yang nggak bisa keringetan. Ada orang sana kedinginan, kita kesumuan. Ya. Untuk menggelontor lemak-lemak. Ya. Sauna gratis, ya, nggak usah bayar. Ya. Haleluya. Tuhan pastikan kita semua tahan dalam penderitaan. Kuat dalam penderitaan, mengatasi penderitaan, mengatasi masalah, tidak lari dari masalah. Katakan amin.
Kuasa Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan sanggup menolong kita. Tapi kita juga percaya Tuhan sanggup menguatkan kita. Supaya otot rohani kita tambah kuat, tambah kekar. Ya. Haleluya. Bagi Tuhan Tak ada yang mustahil bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Apakah semua sudah mendapatkan hosti dan anggur? Yang belum angkat tangan? Semua sudah, yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Boleh dicoba terlebih dahulu, cup anggurnya dibuka sedikit, bisa atau tidak. Kalau tidak bisa tukar di depan. Tuhan Yesus berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Amin, amin. Tuhan Yesus berkata, sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Amin, amin. Jemaat Tuhan, terus saya bacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini jadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang telah dipecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, hati kami limpah dengan syukur. Terima kasih. Tuhan baik, Tuhan baik. Haleluya, terima kasih. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami mau terus percaya perlindungan penyertaan Tuhan sempurna. Kami mau terus percaya semua yang terbaik kami terima, kami terima, kami terima. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, anugerah kasih karunia Tuhan melimpah seumur hidup kami. Haleluya, Tuhan menjawab doa kami lebih sempurna, lebih banyak, lebih dari yang bisa kami bayangkan untuk pribadi kami, keluarga kami, studi, pekerjaan, pelayanan kami, kota kami, negeri kami, gereja kami, Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Roh takut akan Tuhan, kebenaran, keadilan bergulung-gulung di negeri ini. Para pemimpin bangsa kami memimpin dengan takut akan Tuhan, mencintai seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa, percaya, bersyukur demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah yang esa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang punya kuasa surga dan bumi. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk, ada pengumuman sebentar.